hilirisasi yang kita lakukan di pertanian, ke depan ekspor kita ada 600 triliun. Dan itu bahan mentah. Kalau kita hilirisasi, added value-nya kita dapat. Itu bisa 10 kali lipat, 20 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Salah satu contoh kakak coklat, kakaonya dari Sulawesi Tengah, Selatan, mentenya dari Sulawesi Tenggara, diulek, diolah di Singapura, kemudian orang Indonesia beli di Changi, mereka beli hanya Rp26.000 per kilo, tapi kita membeli kembali 1 juta per kilo. Sehingga added value-nya 3.800% atau 38 kali lipat. Ke depan kalau 600 triliun kita hilirisasi, bisa jadi kali 2 kali 20 atau kali 20 saja. Berarti itu 12.000 triliun, bisa saja menekan nilai dolar 1 dolar itu Rp5.000 ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para menteri Kabinet Merah Putih, yang kami hormati para gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia, yang kami hormati para Kapolda, Kapolres seluruh Indonesia, yang kami hormati para Pangdam, Danrem, Dandim seluruh Indonesia, yang kami hormati para Kajati, Kajari seluruh Indonesia, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten seluruh Indonesia, Bapak Ibu sekalian yang kami cintai, kami banggakan. Karena waktunya singkat, pertama kami menyampaikan berita baik untuk bupati, gubernur, bupati seluruh Indonesia. Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, sektor pangan, khususnya Saprodi, sarana produksi, pupuk, volumenya ditambah untuk 2025 ditambah 100%. Kami mohon dengan segala kerendahan hati para gubernur, bupati agar SK per Januari bila perlu Desember ditandatangan sesegera mungkin agar petani bisa menerima secepat-cepatnya. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan beberapa hal tentang pertanian. Bapak Presiden perintahkan, instruksikan pada kami untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Kami sudah membuat blueprint untuk Kementerian Pertanian, program swasembada. Kami bagi 2, solusi cepat dan program swasembada. Kemudian pengembangan komoditas strategis, nilainya kurang lebih 600 triliun. Kami fokus pada 6 komoditas strategis, kopi, cengkeh, kelapa, pala, dan seterusnya. Sawit kita nomor 1 dunia. Kemudian, alhamdulillah tahun ini Indonesia mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari FAO terbaik dunia, yaitu medali Agricola setelah 40 tahun. Penghargaan food security. Ini berkat kerja keras Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam ruangan ini. Kemudian berita gembira berikutnya adalah anggaran Kementerian Pertanian ditambah dari 7 triliun menjadi 29 triliun. Yang hadir pasti jatahnya lebih banyak daripada yang tidak hadir. Bapak Ibu sekalian, program swasembada strategi pendekatannya kami bagi 2, intensifikasi dengan ekstensifikasi. Pulau Jawa kami intensifikasi, kemudian luar Jawa kami ekstensifikasi. Pulau Jawa di mana saat ini terjadi krisis
pangan karena ada El Nino, ada kekeringan. Ini bukan terjadi di Indonesia, tapi terjadi di seluruh dunia. Kita lihat kondisi pangan dunia sekarang ini. Saudara kita yang kelaparan kurang lebih 725 juta saat ini kelaparan. Kekurangan gizi ada 54 negara. Kemudian Indonesia di bulan Januari dengan Februari itu ada antri membeli beras dan dijatah 15 kilo. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Kita tahu Presiden pertama Bung Karno mengatakan pada saat mendirikan IPB, mati hidupnya suatu bangsa tergantung pangan. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Bapak Ibu sekalian, sehingga ini Presiden memerintahkan fokus swasembada pangan untuk menyelamatkan pangan kita karena negara lain juga kesulitan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami banggakan, kami pada saat dilantik tahun lalu 2023 kami mengambil kebijakan solusi cepat adalah untuk mengantisipasi adanya El Nino, dampak El Nino yang terjadi di Indonesia adalah kami membeli pompa untuk seluruh Pulau Jawa. Solusi cepat adalah Pulau Jawa. Karena sawahnya sudah ada, tanah upland, kalau air sungai kita pompa, itu bisa tanam 1 kali menjadi 3 kali, sehingga 3 kali lipat pendapatan petani naik atau produksi. Terima kasih dari Pak Gubernur, para Bupati, Pak Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres seluruh Indonesia. Berkat bantuan Bapak Ibu semua, sehingga alhamdulillah terjadi peningkatan produksi. Di saat El Nino terjadi, musim kering terjadi, naik 1 juta ton dan peningkatan nilai tambah 13 triliun rupiah. Ini berkat kerja keras Bapak Ibu. Jadi tadi kami masuk di sini, rasanya swasembada berikutnya kita akan capai karena Bapak mampu bertahan padahal ini jam tidur. Kami ngerti Bapak lelah, aku capek, jadi kami akan persingkat. Mudah-mudahan tidak sampai 15 menit. Berikutnya, luar Jawa, kami melakukan ekstensifikasi mencetak sawah. Di Merauke, alhamdulillah kunjungan pertama Bapak Presiden, beliau ke Merauke, melihat langsung. Karena ada yang menyampaikan bahwa di sana tidak bisa tumbuh padi. Alhamdulillah, hari ini sudah kita tanam 30.000 hektar dan produksinya 3 kali lipat daripada sebelumnya berkat teknologi. Ini bisa kita lihat. Ada Pak Gubernur, saya lihat ketawa-ketawa, iya Pak, makasih bantuannya. Pak Pangdam, masih ada Pak Pangdam, Pak Kapolda. Ini produksinya dulu sebelum kita membuka cetak sawah itu hanya 2 ton per hektar. Sekarang kemarin Bapak Presiden tanya langsung, naik produksinya menjadi 7 ton dengan benih unggul yang kita siapkan bersertifikat. Target kita, insya Allah target kita 1 tahun, 3 tahun, 1 juta bisa kita selesaikan. Kita bisa lihat video ini singkat. Video. Nah ini lahannya kita sudah buka dan itu menguntungkan petani lokal. Ini. Kemudian bisa kita lihat tanaman yang kita sudah panen. Mbak harus jadi tambah karena ini masalah pangan, tambah waktunya 2 menit. Ini kita sudah buka 40.000 dan berhasil. Kemudian berikutnya ke Kalimantan Tengah. Ada lahan di Kapuas kurang lebih 1 juta hektar. Ini Kalimantan Tengah. Ini Kalimantan Tengah ada irigasi tapi tidak ada lahan. Tidak ada sawah. Akhirnya alhamdulillah kita sekarang sudah buka kurang lebih 2.000 hektar. Insya Allah kalau 1 juta ini kita garap,
swasembada kita capai secepat-cepatnya. Bapak Ibu, kalau 3 juta kita garap dengan baik, insya Allah kita tidak akan tergantung impor sampai 20-30 tahun ke depan. Yang terpenting adalah ini kita rawat dengan baik dan tidak bisa alih fungsi lahan. Bapak Ibu sekalian, kami juga lanjutkan ke Kalimantan Tengah. Rencana kami adalah Merauke 1 juta, kemudian Kalimantan Tengah 500, Kalimantan Selatan 500, 2 juta, dan daerah lainnya 1 juta. Sehingga 3 juta, total 3 juta hektar. Dan produksi nantinya insya Allah dengan pendekatan transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Mimpi kami seluruh cetak sawah yang baru, kita pendekatannya adalah pertanian modern, dan kami mimpikan sejajar dengan negara-negara maju. Semua menggunakan teknologi dari hulu ke hilir. Bapak Ibu sekalian, kami memang backgroundnya dari petani. Karena ini waktunya sudah habis, saya perkenalkan diri 1 menit. Kami dulu PPL. Ini. Jadi kami dulu PPL, jadi sudut-sudut sawah kami tahu bisa membedakan padi, jenis padi, tikus, kami tahu. Bapak Ibu sekalian, beberapa kebijakan untuk sektor pertanian. Yang pertama adalah pupuk, kebijakan pupuk, minta maaf Gubernur, kami mohon dukungannya, Gubernur dan Bupati, ada Gubernur Sulawesi Selatan, tolong dukungannya agar dipercepat tanda tangan SK pupuk. Karena sudah ditambah volumenya 2 kali lipat oleh Bapak Presiden. Totalnya 24 triliun. Yang kedua adalah kami mohon PPL dan Kepala Dinas rajin kalau kami diundang. Kami undang mereka. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten. Kami sudah koordinasi dengan Pak Mendagri. Bapak Ibu sekalian, juga ada hilirisasi, 1 menit masih bisa ya. Hilirisasi yang kita lakukan di pertanian, ke depan ekspor kita ada 600 triliun. Dan itu bahan mentah. Kalau kita hilirisasi, added value-nya kita dapat. Itu bisa 10 kali lipat, 20 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Salah satu contoh kakak coklat, kakaonya dari Sulawesi Tengah, Selatan, mentenya dari Sulawesi Tenggara, diolah di Singapura, kemudian orang Indonesia beli di Changi, mereka beli hanya Rp26.000 per kilo, tapi kita membeli kembali 1 juta per kilo, sehingga added value-nya 3.800% atau 38 kali lipat. Ke depan kalau 600 triliun kita hilirisasi, bisa jadi kali 2 kali 20 atau kali 20 saja. Berarti itu 12.000 triliun, bisa saja menekan nilai dolar 1 dolar itu Rp5.000 ke depan. Itu mimpi besar kita 5-10 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman.